Pertama kali Allah ciptakan pena, Allah katakan tulislah. Pena berkata, "Wa madza aktub?" Apa yang aku tulis? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uktub maqadira kulli syai'in ila qiyamis saah." Tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jemaah majelis taklim Pondok Pesantren Babus Salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang terkait dengan rukun iman yang keenam, al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini adalah rukun iman yang meskipun dia letaknya yang keenam, tapi dia sangat penting juga dalam kehidupan kita karena terkait dengan kebahagiaan atau kesengsaraan seseorang. Ya. Betapa banyak orang bisa berbahagia apapun kondisinya di atas muka bumi ini, tidak lain karena dia beriman dengan takdir, dia ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya betapa banyak orang yang diberi kenikmatan dengan berbagai macam kenikmatan, kesehatan, kekayaan, harta yang berlimpah, ketenaran, tetapi dia sendiri hidupnya sengsara. Kenapa? Karena dia tidak beriman dengan takdir. Dia tidak beriman dengan takdir. Oleh karenanya, ketika seorang beriman dengan takdir, mengetahui segalanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia sudah ridha, maka dia akan meraih kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Majelis Taklim Babus Salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menyampaikan tentang judul materi kita ini takdirmu, ya. Saya ingin menyampaikan mukaddimah ringkas tentang iman kepada takdir, ya. Bahwasanya iman kepada takdir sebagaimana sering saya ulang-ulang dalam banyak kajian, ya. Dibangun di atas 4 perkara, yaitu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, ya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, sungguhnya rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Ya, jadi apa yang akan terjadi semuanya Allah sudah tahu. Dan kesudahan segala sesuatu Allah pun sudah tahu. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan Allah tersebut akan apa yang segera terjadi Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, ya. Wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami tulis dalam Lauhil Mahfuz, ya. Kullu syai' wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Segala sesuatu yang besar maupun kecil telah tertulis. Kemudian Allah tulis apa yang akan terjadi semuanya tersebut. Kemudian Allah jalankan, Allah eksekusi apa yang Allah tulis tersebut, dan semua yang Allah eksekusi tersebut di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di bawah kehendak Allah. Tidak ada satupun yang terjadi di luar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 tingkatan yang merupakan kesimpulan daripada iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Logika sederhana yang sering saya sampaikan, bahwasanya jika kita manusia, seorang insinyur ingin membuat sesuatu, jika dia insinyur yang handal, insinyur yang cerdas, tentu dia akan membuat perencanaan. Dia membuat perencanaan, apa yang ingin dia lakukan, dia punya ilmu tentang apa yang akan dia lakukan. Kemudian dia buat arsitek, dia gambar itu apa yang ingin dia bangun, rumah atau toko yang dia bangun. Kemudian setelah itu dia susun RAB-nya, kemudian dia targetkan berapa hari akan terjadi, pada tahapan sekian dia buat perencanaan kerja, progres yang akan dia lakukan, semua dia sudah rencanakan, setelah itu dia eksekusi. Kalau dia adalah insinyur yang handal,
biasanya target dia tepat, kemudian progres yang dia harapkan tepat, karena dia benar-benar insinyur yang handal. Tetapi kenyataannya biasanya ada perubahan di tengah jalan, ya. Ternyata dia punya ide lain, ingin tambah sesuatu. Ternyata dia punya ide lain merubah sesuatu. Ternyata RAB membengkak. Ternyata ada kendala-kendala alam misalnya sehingga proyek tertunda, dan ini tidak bisa dihindari. Inilah maksud saya, tapi inilah namanya seorang insinyur yang handal. Seperti itu, dia merencanakan, kemudian dia menuliskan rencananya tersebut, kemudian dieksekusi sesuai dengan kehendaknya. Tidak boleh ada seorang anak buahnya yang keluar dari pekerjaan yang sesuai dengan kehendak dia. Nah, walillahil matsalul a'la. Bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Allah Subhanahu wa taala demikian juga sebelum menciptakan alam semesta ini, Allah adalah perencana yang terbaik, ya. Ya, makanya dikatakan tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang sebaik-baik al-khaliqin. Al-khaliqin itu ditafsirkan dengan al-muqaddirin. Sebaik-baik yang perencana. Sebaik-baik perencana. Jadi Allah tidak asal ciptakan. Afa hasibutum annama khalaqnakum abatha? Apakah kami ciptakan kalian hanya main-main saja, ya? Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, Engkau tidak menciptakan alam semesta ini dengan kebatilan, itu hanya sekedar asal-asalan, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya dengan perencanaan yang matang. Setelah Allah merencanakan, ilmu Allah meliputi segala sesuatu tentang masa depan, ya. Kemudian Allah tuliskan rencana tersebut. Ya, ibarat tadi saya sebut seperti insinyur, ini ibarat logika sederhana. Ya, tapi Allah adalah ahsanul muqaddirin. Dia adalah yang paling terbaik, perencana terbaik. Maka rencana Allah tersebut Allah tuliskan dalam Lauhil Mahfuz. Makanya dalam hadis awwalu ma khalaqallahu al-qalam qala uktub. Pertama kali Allah ciptakan pena, Allah katakan tulislah. Pena berkata, "Wa madza aktub?" Apa yang aku tulis? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uktub maqadira kulli syai'in ila qiyamis saah." Tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Maka pena pun menulis semua takdir yang akan semua makhluk apa yang akan muncul, semua takdirnya lengkap sampai hari kiamat, tertulis di Lauhil Mahfuz. Ya. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah." Allah telah menulis takdir segala makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Makanya Nabi berkata, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Pena-pena pencatat sudah diangkat dan lembaran sudah kering, artinya tidak ada perubahan lagi. Inilah perencanaan Allah. Allah tahu tentang apa yang terjadi dan Allah sudah rencanakan. Allah tulis perencanaan tersebut dalam Lauhil Mahfuz. Setelah itu Allah jalankan. Eksekusi. Eksekusi itu yang disebut dengan marhalah al-khalq. Allah menciptakan. Itu menciptakan semua apa yang Allah kehendaki. Dan semua yang Allah ciptakan tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah filosofi tentang takdir secara sederhana. Jadi di antara hal yang menunjukkan hebatnya Allah sebagai sang pencipta adalah sebelum Allah menciptakan, Allah Subhanahu wa taala telah merencanakan dan menulisnya, dan Allah eksekusi, Allah menciptakan segalanya, semua di bawah kehendaknya, tidak ada yang keluar daripada kehendak Allah. Ya, makanya Al-Imam Ahmad berkata, al-qadar qudratullah. Takdir itu menunjukkan maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maha kuasa Allah, karena sebelum Allah menciptakan telah Allah rencanakan, dan seluruh yang terjadi tidak ada yang keluar dari garis yang telah Allah gariskan dalam Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang keluar dari apa yang telah Allah gariskan dalam Lauhil Mahfuz. Ini menunjukkan bahwasanya ya semua berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada perubahan di tengah jalan, tidak ada penyesalan di kemudian hari, ya. Karena semua sudah dicatat oleh Allah dan Allah menjalankan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan itulah yang terbaik yang Allah telah takdirkan, yang Allah telah takdirkan. Nah, Allah ketika mentakdirkan segala sesuatu, kemudian Allah menulisnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeksekusinya, menciptakannya, maka semua dibangun di atas sifat al-hikmah dan al-ilm. Allah memiliki sifat al-hikmah, yaitu Allah Maha bijak. Dan sifat al-hikmah tersebut adalah sifat dzatiyah, yaitu senantiasa Allah hikmah dalam melakukan segala sesuatu. Tidak ada suatu keputusan Allah yang tidak hikmah. Ya.
Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui awaqibal umur. Allah mengetahui akibat dari segala sesuatu. Bagaimana kesudahan segala sesuatu Allah tahu. Makanya ketika Allah mentakdirkan, Allah tahu yang tepat seperti apa, dan semuanya dibangun di atas hikmah. Ya, semua dibangun di atas hikmah. Jadi apa yang Allah tetapkan itu pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin tanpa hikmah. Makanya ketika kita berkata rukun iman yang keenam, al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, ya. Maka dibedakan antara muqaddar dengan takdir, ya. Ini sekedar ketika bilang iman kepada takdir bil qadar yang baik khairihi maupun yang buruk. Berarti kan kita di sini ada yang baik maupun yang buruk. Yang baik dan yang buruk ini adalah ditinjau dari sisi, ya, ditinjau dari sisi makhluk yang Allah ciptakan. Makhluk yang Allah ciptakan. Kejadian-kejadian, ya, maksudnya kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, ya. Ada yang baik, ada yang buruk, ya. Seperti keburukan misalnya bencana alam, kerusakan, ya, pembunuhan, maksiat, itu semua di bawah takdir Allah. Itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik misalnya kesehatan, kesenangan, ketentraman, kebahagiaan, ya, keindahan, ya. Ini semua kalau ditinjau dari makhluk, ditinjau dari sisi makhluk yang Allah ciptakan. Maka ada yang baik, ada yang buruk, ya. Ada yang baik, ada yang buruk. Contoh, Allah ciptakan keburukan, contohnya dalam surat Ar-Rum kata Allah Subhanahu wa taala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri." Telah nampak kerusakan di daratan di lautan, bima kasabat aydin nas, akibat perbuatan manusia, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah ciptakan kerusakan, padahal kerusakan di lautan, di daratan, padahal Allah tidak suka dengan kerusakan. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka kerusakan. Tapi Allah ciptakan tersebut dilihat buruk, bencana alam, kerusakan di daratan, lautan. Tetapi ternyata di balik itu ada hikmah. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah membuat mereka merasakan akibat perbuatan mereka, la'allahum yarji'un. Semoga mereka sadar. Nah, takdir yaitu proses atau perbuatan Allah. Perbuatan Allah untuk menciptakan kebaikan atau keburukan. Ini semuanya baik, semuanya baik. Perbuatan tersebut semuanya baik. Perbuatan Allah tersebut semuanya baik. Kenapa baik? Karena dibangun di atas hikmah. Karena dibangun di atas hikmah. Cuma hikmah ini tidak ada yang tahu. Hikmah ini tidak semua orang tahu. Hanya saja hikmah ini tidak semua terungkap. Dan Nabi SAW pernah bersabda, berkaitan dengan perbuatan Allah ini semua baik. Rasulullah SAW pernah bersabda atau berdoa dalam salat, dalam doa istiftah, dalam hadis Ali bin Abi Thalib, kata Nabi SAW, "Wasyarru laisa ilaik." Wasyarru laisa ilaik. Bahwasanya keburukan tidak kembali kepadamu. Atau dinisbahkan kepadamu. Nah, ini sebagai pengantar bahwasanya ada takdir, ada muqaddar. Yang baik maupun yang buruk disebut dengan muqaddar, yang ditakdirkan, yang diciptakan, ya. Al-muqaddar. Yang ditakdirkan. Jadi perbuatan Allah menciptakan takdir tersebut selalu baik karena dibangun di atas hikmah. Tetapi yang Allah ciptakan bisa jadi baik, bisa jadi buruk menurut pandangan kita. Tetapi di balik keburukan pun yang Allah ciptakan pasti ada kebaikan, ada hikmah. Seperti tadi kita sebutkan, Allah menciptakan kerusakan di daratan lautan agar manusia sadar, ya. Dari sini kita memandang sesuatu yang buruk adalah pandangan kita. Tapi yakinlah ketika kita tahu ini semua yang membuatnya adalah Allah Subhanahu wa taala, kita yakin pasti ada hikmahnya. Pasti itu yang terbaik yang Allah pilihkan pada kita. Ini adalah landasan dalam masalah takdir sebelum kita membahas tentang masalah
takdir kita bagaimana dan seperti apa ya. Hanya saja yang perlu kita perhatikan di sini terkait dengan takdir ya. Tadi kita sudah sebutkan tahapan takdir. Atau apa namanya? Marhalah ya, atau tahapan beriman kepada takdir. Tadi ada 4. Yang pertama, ilmu Allah. Ilmu ini perencanaan ya, kalau bahasa kita perencanaan, skenario Allah. Kemudian setelah itu adalah pencatatan, al-kitabah, pencatatan rencana tersebut di Lauhil Mahfuz, Al-Lauh Al-Mahfuz. Kemudian eksekusi rencana tersebut, yang semua eksekusi tidak ada yang keluar dari kehendak Allah, semua eksekusi di bawah kehendak Allah. Tidak ada yang keluar di bawah kehendak Allah. Eksekusi maksudnya al-khalq, penciptaan. Eksekusi maksudnya ini sama dengan penciptaan. Penciptaan rencana tersebut, yaitu perwujudannya di alam nyata. Nah, ini Lauhil Mahfuz ini enggak ada yang tahu. Ini enggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu isinya kecuali Allah. Sebagiannya Allah beritahukan, sebagian kecil Allah ungkapkan ya. Namun kita bisa tahu kalau sudah terjadi. Kita manusia bisa tahu isinya jika telah terjadi. Oh, ternyata ini takdir kita. Kalau sudah terjadi kita tahu, oh takdir kita seperti ini. Tapi ketika belum terjadi tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak tahu, nabi tidak tahu, kecuali sebagian yang Allah ungkapkan kepada nabi sebagai bukti dia seorang nabi. Allah ungkapkan sebagian masa depan, Allah ungkapkan sebagian masa depan kepada nabi atau kepada malaikat ya untuk mukjizat ya. Tapi tidak ada yang tahu isinya kalau belum terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapkan kepada nabi cuma sedikit. Kemudian eksekusi ini tadi yang kita sebutkan, eksekusi penciptaan rencana tersebut ya, ini mengakibatkan ada yang baik, ada yang buruk. Ya, ada yang baik, ada yang buruk. Tetapi ini semua pasti ada hikmahnya. Tetapi semua ini ada hikmahnya. Nah, hikmahnya ini juga kebanyakan kita enggak tahu, sebagian diungkap oleh Allah, sebagian tidak. Sebagian hikmah diungkap, hikmah terungkap, sebagiannya tidak. Sebagiannya lagi tidak. Ini kira-kira ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kesimpulan ringkas tentang iman kepada takdir. Ya. Iman kepada takdir, saya ulangi, iman kepada takdir. Tahapannya pertama ilmu, ya. Ini ilmu. Kemudian pencatatan ilmu tersebut, rencana. Ilmu maksudnya rencana Allah tentang masa depan. Yang kedua, pencatatan rencana tersebut Lauhil Mahfuz. Yang ketiga, eksekusi. Eksekusi tersebut ada kehendak Allah juga, kehendak Allah dalam eksekusi tersebut. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagian ulama menyebutkan 4 sebelum eksekusi ada kehendak. Artinya eksekusi tersebut di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah mengeksekusi takdir tersebut ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang baik, buruk menurut pandangan kita. Namun ketahuilah di balik eksekusi tersebut yang baik maupun yang buruk semuanya ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Nah, hikmah ini tidak semuanya kita tahu. Terkadang Allah ungkapkan sebagian agar semakin kokoh iman kita dan banyak yang kita tidak tahu. Demikian juga yang di Lauhil Mahfuz juga tidak ada yang tahu. Baik. Ini awal. Berikutnya yang perlu kita perhatikan bahwasanya Allah menetapkan takdir
takdir tersebut tidak bisa berubah, ya. Tidak akan berubah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rafa'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pena diangkat, lembaran telah kering. Lembaran telah kering. Ya. Takdir tersebut tidak akan berubah. Tetapi dalam aturan takdir juga, akan tetapi di antara aturan takdir, di antara takdir yang Allah ciptakan, yang Allah tetapkan, ada hukum sebab akibat, sunnatullah. Dalam sunnatullah. Contoh, makan mengakibatkan kenyang. Ya. Bahwasanya makan mengakibatkan kenyang, kita tahu bahwasanya kenyang, lapar semua sudah ditakdirkan. Kenyang, lapar semua sudah ditakdirkan, ya. Orang kenyang, orang lapar semua sudah ditakdirkan. Tetapi kita mau tahu takdir kita, ya sebabnya. Contoh, sekarang saya, Firanda di hadapan saya jam 12 nanti, saya enggak tahu takdir saya apa kenyang atau lapar. Saya enggak tahu, terus Lauhul Mahfuz. Tapi saya bisa berusaha menuju ke takdir saya. Meskipun saya tidak tahu secara apa, tapi saya bisa usaha menuju takdir tersebut. Contoh, ternyata jam 12 nanti saya enggak makan. Berarti saya lapar, takdirnya saya lapar. Kenapa? Karena di antara sebab lapar tidak makan. Tapi ternyata jam 12 saya kenyang. Oh, ternyata kenyang kenapa? Takdir di Lauhul Mahfuz, Firanda kenyang jam 12. Kenapa? Karena ada sebab yang dia lewati, yaitu dia makan jam setengah 12 misalnya. Jadi ada sebab akibat. Nah, Allah menyuruh kita, Allah memerintahkan kita ya, Allah memerintahkan kita untuk menempuh sebab akibat yang baik. Ya. Dan Nabi melarang kita bersandar kepada takdir tanpa usaha, kepada takdir yang tidak kita ketahui. Tanpa ikhtiar, tanpa usaha. Ya, enggak boleh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, semua sudah ditakdirkan, fa fimal amal?" Kata para sahabat, "Apa kita berusaha kalau gitu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "I'malu," kata Nabi SAW, "I'malu fa kullun yassarun lima khuliqa lahu." Kata Nabi SAW, bekerjalah, beramalah. Itu ikhtiarlah. Beramalah kalau bahasa kita, ikhtiarlah. Masing-masing akan dimudahkan menuju takdirnya. Menuju takdirnya. Menuju takdirnya. Jadi ketika kita menjalani kehidupan, jangan bilang saya takdir saya apa? Enggak, kamu berusaha dulu. Kalau kamu sudah berusaha ternyata kepentok, itulah takdirmu. Saya ulangi, kalau kamu sudah berusaha dan ternyata kamu kepentok, itulah takdirmu. Makanya aku bilang, itulah takdirmu, maksudnya setelah berusaha, kamu tahu takdir saya begini. Dan kamu tidak, ketika kamu sudah berusaha, maka kamu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang maksud saya mau kasih logika. Jadi Allah menetapkan takdir tidak akan berubah. Pena diangkat, lembaran telah kering. Tapi kita enggak tahu takdir tersebut, enggak ada yang tahu. Akan tapi di antara takdir Allah menetapkan ada hukum sebab akibat, sunnatullah. Ya. Contoh misalnya makan mengakibatkan kenyang. Saya sudah bilang tadi, kalau saya jam 12 saya ingin tahu takdir saya jam 12 apa ya. Kalau saya makan kemungkinan besar takdir saya kenyang. Kalau saya tidak makan kemungkinan besar takdir saya lapar ya. Ya. Sama, kita enggak tahu di takdir kita ini punya anak atau tidak ya, tapi di antara usaha agar punya anak, nikah misalnya.
Ini bilang, Allah kalau berkehendak saya punya anak tanpa nikah, ya mungkin ya, tapi tidak semua Allah bikin keluar daripada aturan sunnatullah disebut dengan mukjizat. Kebanyakannya berjalan sesuai dengan sunnatullah. Ya, tapi kalau takdirkan lain memang ya mungkin terjadi, tetapi kita berjalan dengan sunnatullah yang berlaku. Maka di antara takdir Allah adalah sunnatullah. Jadi tidak boleh Allah merintahkan kita untuk menempuh sebab akibat yang baik, yaitu ikhtiar, berusaha. Allah melarang kita bersandar. Jangan Nabi melarang kita cuma bersandar saja. Tidak, kamu berusaha. Kamu berusaha ya jangan bersandar kepada takdir yang kamu tidak tahu. Ya, jangan kamu bilang kalau saya ditakdir masuk surga saya maksiat sekarang juga ada masalah. Enggak bisa, kamu enggak tahu takdirmu. Bagaimana kamu menjadikan sandaran kepada takdir sementara takdirmu kau tidak tahu. Sementara proses takdir tersebut diantaranya adalah sebab akibat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramalah, berusahalah, masing-masing akan dimudahkan menuju takdirnya. Baik, Bin. Nah, dari sini kita akan bahas praktek daripada agar kita tahu apa takdir kita dan kita bisa ridho. Jadi agar kita tahu takdir kita dan dalam kondisi ridho. Seperti apa? Nah, sebelumnya orang yang telah tahu takdirnya setelah terjadi, maksudnya kalau sudah terjadi orang sudah tahu. Yang telah tahu takdirnya setelah yaitu pada perkara yang dia alami. Ada dua kemungkinan. Yang pertama dia ridho. Yang kedua dia marah. Kalau dia ridho maka ini dapat pahala dan bahagia. Kalau ini dia marah maka dapat dosa dan sengsara. Dapat dosa, kemurkaan Allah. Dia marah. Dalam hadis kata Nabi SAW, "Inna idhamal bala ma idhamil jaza. Inna idhamal jaza ma idhamal bala. Wa inna Allah idha ahabba qauman ibtalahum. Faman radhiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhtu." Atau sakhatu. Kata Nabi SAW, sungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian. Besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian. Dan sungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, Allah akan menguji kaum tersebut. Saya ulangi, besarnya dosa, besarnya ganjaran sesuai dengan besarnya ujian. Semakin besar ujian, semakin besar ganjaran. Kemudian kata Nabi, wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Dan kalau sudah mencintai satu kaum, Allah menguji mereka. Faman radhiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhtu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man radhiya falahu ridha. Siapa yang ridha kepada keputusan Allah, dia dapat keridhaan Allah. Wa man sakhita, siapa yang murka dengan keputusan Allah, falahu sukhtu atau falahu sakhatu. Ya. Siapa yang ridha dapat keridhaan Allah, siapa yang marah dapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak pingin yang ini, kita enggak mau. Kita mau yang ini. Apa prosedur yang bisa lakukan supaya kita bisa ridho? Ini yang kita tahu takdir kita, semua kita akan tahu takdir kita. Bukan takdir yang akan depan. Takdir yang sudah terjadi, oh ternyata takdir kita seperti ini. Seperti sekarang, takdir saya sampai saat ini, saya jadi ustaz, qadarullah. Ini saya jadi ustaz, qadarullah. Takdir antum dan antuna hadir di majelis Zoom ini sudah ditakdirkan. Nah, sekarang antum tahu takdir, oh ternyata jam sekian, ini jam 10:05, kita ditakdirkan untuk duduk di majelis ilmu membahas tentang masalah takdir. Telah terjadi. Tinggal ridho atau tidak, itu masalahnya. Ridho atau tidak. Ya. Kalau ridho maka itulah yang diharapkan, yang dapat pahala. Kalau enggak ridho maka kita dapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa merenungkan agar kita bisa ridho, kita renungkan hadis berikut. Yaitu agar kita prosedural, agar kita kalau kita yang biasanya marah itu kalau dia tidak prosedur. Tapi kalau sudah prosedural, dia sudah bertakwa, dia sudah berusaha, ternyata hasilnya nihil atau bertolak belakang, dia akan ridho. Dia tahu ini keputusan Allah Subhanahu wa taala.
Apa hadis tersebut? Win? Hadis yang ma'ruf yang rata-rata kawan-kawan udah pada tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi ya. Khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min dhaif. Wa fi kullin khair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah tapi kedua-duanya baik, ya. Ulangi, al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat imannya lebih baik, wa ahabbu ila Allah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada al-mu'minul dhaif, daripada orang mukmin yang imannya lemah. Tapi tetap dia beriman. Wa fi kullin khair, masing-masing tetap baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah. Wala ta'jaz. Semangatlah mencari yang bermanfaat bagimu. Melakukan yang manfaat bagi dirimu. Wasta'in billah, dan minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan malas, dan jangan diem, dan jangan malas, tidak bergerak, ya. Ya. Fa in asabaka syai' faqul qadarallahu ma syaa fa'al. Jika ternyata hasilnya tidak sesuai, maka jangan berkata fala taqul, hasilnya tidak sesuai, jangan berkata law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Seandainya saya begini, seandainya saya tidak melakukannya, tentu begini dan begini. Tentu hasilnya tidak demikian. Hasilnya tidak begini. Walakin qul, akan tetapi katakanlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi katakanlah qadarallahu ma syaa fa'al. Qadarallah wa ma syaa fa'al. Ini semua takdir Allah. Ini semua takdir Allah. Takdir Allah dan kehendak Allah. Nah, inilah hadis fa inna law taftahu amal syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak boleh, kenapa? Karena katanya ini membuka pintu-pintu syaitan. Membuka pintu-pintu syaitan. Perbuatan atau pintu-pintu syaitan. Baik, ini hadis yang ingin saya ajak kawan-kawan semua merenungkan dari hadis ini agar ketika kita semua akan tahu takdir kita kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi enggak bakalan tahu. Tapi kalau sudah terjadi, tinggal kita punya dua sikap, ridho atau tidak, itu masalahnya. Nah, kalau mau ridho, renungkan hadis ini. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk. Ya. Ya, Rasulullah SAW membagi amalan menjadi tiga, ya. Rasulullah SAW membagi hadis ini menjadi tiga, ya.
Nabi membagi kondisi dalam hadis ini menjadi 3. Yang pertama adalah sebelum kejadian atau sebelum kegiatan. Yang kedua, tatkala kegiatan. Yang ketiga, setelah kegiatan. Lihat. Sebelum kegiatan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Nabi suruh semangat. Ini semangat. Ini namanya ikhtiar, kalau bahasa kita ikhtiar. Bahkan Nabi mengatakan wala ta'jas, jangan malas, berusaha. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Manfaat sini umum. Manfaat sini umum darimu, duniawi atau akhirat, duniawi atau akhirat. Pokoknya bermanfaat kerjain, ya. Berarti ada rencana, ya, kita disuruh rencana, suruh ikhtiar, semangat. Kemudian wasta'in billah, ketika sedang melakukan kegiatan, jangan lupa 2, yaitu usaha disertai tawakal kepada Allah. Wasta'in billah. Ini prosedurnya seperti ini. Jangan sampai kita berusaha, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangga dengan kemampuan kita, bangga dengan ilmu kita, bangga dengan anak buah kita, bangga dengan jabatan kita. Kita lupa tawakal kepada Allah, lupa minta tolong kepada Allah. Ini berarti tidak prosedural. Nanti kalau terjadi yang buruk, itu kadang-kadang kita menyesal, kita ini yang jadi masalah. Jadi kita disuruh prosedural. Sebelumnya itu suruh semangat, ikhtiar. Kemudian ketika kita sedang ikhtiar, disertai dengan tawakal kepada Allah. Setelah kegiatan, serahkan kepada Allah. Ya. Semuanya takdir, meyakini semuanya sudah ditakdirkan. Setelah kegiatan, meyakini semua telah ditakdirkan. Nah, kalau kita yakin semua telah ditakdirkan, di sini kita bisa husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Bisa berbaik sangka. Meskipun hasilnya buruk. Kenapa? Karena kita sudah ikut prosedur, ternyata Allah pilihkan yang lain. Berarti pilihan Allah lebih baik daripada kita. Jelas, berarti ini ada hikmahnya. Saat itu kita bisa husnuzon, saat itu kita bisa ridho kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ketika kita katakan, inilah takdirku, inilah takdir Allah kepadaku, saya ridho. Saya ridho. Kenapa? Saya sudah berusaha. Ya. Maka untuk bisa menjaga husnuzon kita kepada Allah, inilah kita harus berusaha yang saya sebut tadi prosedural dalam bertindak. Dalam berkegiatan. Berdoa kepada Allah bismillah, kemudian berusaha sehingga ketika terjadi yang tidak kita suka, kita bilang qadarullah ma syafa'al. Sudah takdir Allah. Apa yang Allah lakukan, apa yang Allah kehendaki. Inilah ikhwan kira-kira tentang agar kita bisa ketika tahu takdir kita seperti itu kita bisa ridho. Saya akan bacakan perkataan para ulama tentang masalah ini ya. Di antaranya bagaimana para salaf dahulu ketika mereka mendapati musibah mereka bilang qadarullah. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ketika dia ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi kemudian perut beliau terbelah, beliau mengatakan wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dia mengatakan ini perkara sudah ditetapkan, ketetapan Allah yang akan berlaku. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, dia mengatakan bahwasanya ketetapan Allah yang akan berlaku. Dia tahu akan hal tersebut. Demikian juga Talha bin Ubaidillah ketika dibunuh dalam perang Jamal, ketika dia ditikam dia berkata atau terkena anak panah, dia meninggal dia berkata wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ini sudah ditakdirkan. Sudah ditakdirkan. Kita tidak bisa menilai dari takdir tersebut. Inilah yang kita bisa meraih pahala yang besar ketika kita ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa basyiril mukhbitin." Beri kabar gembira kepada orang-orang yang menundukkan diri kepada Allah. Ikhbat dari khabat yaitu ketika seorang berjalan jalan yang menurun. Maksudnya berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat mereka? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang jika disebut Allah maka hati mereka takut. Was-sabirina ala ma asabahum. Yang mereka bersabar atas apa yang menimpa mereka. Ya ikhwan ya akhwat, hidup kita ini ujian. Benar perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, mihanuz zamani katsiratun la tanqadi
Wa sururuhu ya'tika kal ayadi. Bahwasanya namanya ujian kehidupan datang kepadamu silih berganti, tidak ada ujung-ujungnya. Kita baru dapat ujian, kita senang sebentar, ada ujian berikutnya, dan demikian kehidupan kita. Kita senang, ya, tapi setelah itu kita tertawa kemudian diuji lagi. Bahkan seorang mungkin sedang tertawa dia dalam ujiannya, tapi dia bisa berusaha menghappykan dirinya, tapi sedang diuji. Dan seperti itu, ujian dari satu ujian yang lain seperti itu. Cuma tinggal levelnya berat atau tidak. Tapi kata Imam Syafi'i, mihanu zamani katsiratun la tanqadi. Bahwasanya ujian kehidupan itu datang silih berganti, tidak berhenti-berhentinya. Wa sururu ya'tika la, jadi kesenangannya datang sesekali seperti hari raya. Jadi di antara sifat al-mukhbitin adalah was-sabirina ala ma asabahum. Orang-orang yang mereka sabar dengan apa yang menimpa mereka. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ketika menafsirkan wa basyiril mukhbitin, berilah kabar gembira tentang surga tentunya di akhirat bagi orang-orang yang mukhbit. Siapa? Al-mutmainnina ar-radina bi qada'illah al-mustaslimina lahu. Ibnu Katsir menyebut hal ini, yaitu orang-orang yang tenang dan ridha dengan keputusan Allah. Ini berat ya, tapi ini adalah puncak dari iman. Kalau saya boleh katakan ridha keputusan Allah ini puncak dari keimanan. Dia akan merasakan manisnya iman. Raditu billahi rabba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman." Akan merasakan manisnya iman. Man radiya billahi rabba wa bil islam dinan wa Muhammadin rasula. Akan merasakan nikmat iman orang yang ridha, yang ridha Allah sebagai Tuhannya. Di antara bentuk ridha Allah sebagai Tuhannya, dia ridha dengan keputusan Allah terhadap dia. Karena dia tahu dia makhluk, dia marbub, ada Rabb yang mengaturnya. Dan dia ridha dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini akan merasakan manisnya iman. Makanya al-mukhbitin, al-mutmainnina ar-radina bi qada'illah, orang-orang yang tenang, tentram dan ridha dengan keputusan Allah. Al-mustaslimina lahu, yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain yang menunjukkan pentingnya kita pasrah terhadap ini, sudah takdir Allah mau diapain. Qadarullah. Terungkaplah ini ternyata takdirku seperti ini, saya sudah berusaha. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Tidak ada satu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Musibah apapun yang tidak kita sukai semuanya atas izin Allah. Musibah tentang jasad kita, musibah tentang ekonomi kita, musibah tentang pekerjaan kita, musibah tentang istri kita, musibah tentang suami kita, musibah tentang anak-anak kita, semuanya biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman, maksudnya beriman bahwa ini semua keputusan Allah dengan izin Allah, yahdi qalbah, Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Kata Al-Qamah, hiyal musibatu tusibur rajula faya'lamu annaha min indillah. Fayusallim laha wa yardha. Al-Qamah dia berkata, seorang tabi'in dia berkata, ayat ini berkaitan dengan musibah yang Allah timpakan kepada seseorang. Kemudian ketika tertimpa musibah dia tahu ini adalah keputusan Allah. Tidak bisa lari dari hal ini. Maka dia pun pasrah dan dia ridha. Maka Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Ya. Kata Ibnu Abbas mengomentari ayat ini radhiyallahu anhuma, yahdi qalbahu, Allah akan beri petunjuk kepada hatinya lil yaqin, dia semakin yakin. Fa ya'lamu anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ak. Sehingga dia tahu apa yang menimpanya tidak akan meleset darinya. Apa yang sudah Allah tetapkan akan menimpanya tidak akan meleset darinya. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Dan dia tahu bahwasanya apa yang Allah tulis tidak akan mengenai dia, tidak akan dia dapatkan, tidak akan menimpanya. Inilah keutamaan ridha kepada keputusan Allah. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka ridha ba'dal qada. As'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku mohon keridhaan setelah keputusanmu, ya. Karena kita terkadang kita bicara tentang ini masalah butuh benar-benar ilmu yang mendalam. Betapa banyak orang ya kita beriman kepada takdir, ketika dapat musibah tidak sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Dalam surat Al-Hajj kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada yang ya beribadah kepada Allah ala harf, di ujung, tidak totalitas. Beribadah cuma ya waktu senang aja beribadah kepada Allah, kurang totalitas. Fa in asabahu khairun tuma'anna bi, kalau dia dapat kenikmatan dia merasa tenteram, beriman kepada Allah, menunjukkan wa in asabatuhu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi kalau timpa dengan ujian dia kebalik. Dia malas beribadah, dia tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Khasirat dunya wal akhirah. Ini orang rugi dunia dan akhirat, orang seperti ini. Kita ini subhanallah, kadang kita bicara tentang takdir, tentang iman, tapi kita ketika diuji ilmu kita seakan-akan lenyap. Ilmu kita sekarang menguap, kita tidak terapkan. Iman kita hanya di bibir. Hanya di bibir. Ilmu kita hanya di bibir, tidak meresap dalam hati kita. Sulit kita meyakini yang terbaik bagi Allah, ini terbaiklah pilihan Allah bagi kita. Sulit, kita sulit terima. Maunya kita hasil yang lain. Dan kita berusaha, kita tidak terima. Jadi kita enggak ridha.
Oleh karenanya kita yakin wa kana amrullahi qadaran maqdura, apa yang Allah tetapkan pasti itu yang berlaku. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Ya, agar Allah memutuskan perkara yang sudah Allah tetapkan. Semua yang terjadi atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya akan bacakan beberapa perkataan para salaf bagaimana mereka ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ma ubali ala ayyi halin asbahtu ala ma uhibbu aw ala ma akrah li'anni la adri al khaira fima uhibbu aw fima akrah." Kata Umar bin Khattab, aku tidak peduli di pagi hari aku dalam kondisi apapun. Pokoknya bangun tidur, saya tidak peduli saya kondisinya seperti apapun. Apakah aku dalam kondisi yang aku cintai atau dalam kondisi yang aku tidak sukai? Kenapa? Karena aku tidak tahu kebaikanku berada pada mana. Pada berada perkara yang aku cintai atau perkara yang aku tidak sukai. Subhanallah. Iman sempurna, ya. Ya, saya tidak peduli. Besok pagi bangun dalam kondisi apa, saya tidak peduli. Bagaimana kalau saya tidak peduli? Apakah yang saya sukai atau saya tidak sukai? Ridho, keridhaan yang sempurna. Kenapa? Umar dijelaskan. Saya tidak tahu yang terbaik buat saya yang mana. Kadang saya menyangka yang saya suka itu baik, ternyata tidak baik. Kadang saya menyangka yang saya tidak suka itu buruk, ternyata baik bagiku. Wa asa an takruhu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu, dan bisa jadi kau mencintai sesuatu ternyata buruk bagimu. Ini Umar bin Khattab. Saya tidak peduli apa kondisi saya. Kenapa? Karena saya tidak tahu kebaikan yang terbaik bagiku ada pada yang aku cintai atau ada yang pada aku benci. Subhanallah. Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz seorang tabi'in ma'ruf, dia berkata, "Ma kuntu ala halin min halatid dunya fayasurruni anni ala ghairiha." Tidaklah aku dalam satu kondisi dunia, dalam kondisi apapun, kemudian aku berkeinginan untuk saat itu diganti dengan kondisi yang lain. Tidak, saya ridho, ya. Kalau dia mengalami suatu kondisi, dia tidak berharap ya sudah, ini pilihan Allah menurut dia, ini pilihan Allah. Makanya diriwayatkan juga beliau berkata, "Asbahtu wa ma li sururun illa fi mawadhi'il qada wal qadar." Aku dalam kondisi pagi hari tidak ada kebahagiaan kecuali aku sesuai dengan takdir Allah. Allah pilihkan aku begini, aku jalani, ya. Demikian juga di antara doa Umar bin Aziz, perhatikan doa yang ini, dia mengatakan, "Allahumma raddini bi qada'ik." Allahumma raddini bi qada'ik. Allah jadikanlah aku ridha dengan keputusanmu. Wa barik li fi qadrik, dan berkala aku pada yang kau takdirkan. Hatta la uhibba ta'jila syai'in akhartahu, agar aku tidak berharap disegerakan apa yang kau tunda. Wala ta'khira syai'in ajjaltahu, dan aku tidak berharap ditundanya sesuatu yang kau segerakan. Artinya dia pasrah. Ya Allah, jadikan aku ridha. Karena kita terkadang buru-buru pingin segera, ternyata Allah tunda-tunda. Ridholah dengan penundaan Allah. Berarti belum saatnya. Yakin di balik penundaan itu Allah lebih tahu yang terbaik bagi kita. Kalau Allah segerakan kebaikan tersebut mungkin tidak baik bagi kita. Dampaknya kurang maksimal dan macam Allah yang Maha tahu. Sampai dia mengatakan, jadikanlah aku ridho sampai aku tidak berharap disegerakan apa yang kau akhirkan ya Allah. Dan sampai aku tidak ingin diakhirkan apa yang kau segerakan. Artinya aku ingin ridho dengan segala keputusan. Jadi kita maksudnya jangan ngoyo, udah kita berusaha, ternyata Allah tak akhirkan, ternyata tertunda, sudah itu yang terbaik. Kalau Allah segerakan sekarang belum tentu kita baik, belum tentu kita sombong, mungkin kita ujub, mungkin kita bangga, tertunda-tunda, biaran. Yang penting kita sudah prosedural. Yang penting bagi saya kita prosedural. Sudah berusaha, sudah ikhtiar, sudah berdoa, selesai. Apa yang Allah putuskan terlambat, tertunda, segera itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Syafi'i dalam syairnya yang menunjukkan keridhaan yang sempurna, dia mengatakan, "Ma syi'ta kana wa illam asya." Ya Allah, apa yang kau kehendaki itu yang terjadi meskipun aku tidak mau. Apa yang kau kehendaki itu yang terjadi meskipun aku tidak berkehendak terjadinya, ya. Ya. Sebagian perkataan orang-orang orang-orang Ami, ya, orang-orang Arab awam di Saudi, ya. Anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Kau punya kehendak, saya juga punya keinginan, tapi yang terjadilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kau punya kehendak, saya punya kehendak. Kehendak kita ini itu, tapi yang terjadilah kehendak Allah. Wa ma syi'ta kana wa illam asya. Apa yang kau kehendaki itu yang terjadi ya Allah, meskipun aku tidak menghendakinya. Wa ma syi'ta illam tasya' lam yakun. Wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun. Apa yang aku kehendaki, tapi kalau kau tidak ingin, maka tidak terjadi ya Allah. Khalaqtal ibada ala ma alimta. Engkau telah menciptakan manusia di atas ilmu yang telah kau tetapkan. Fa fil ilmi yajri al-fata wal musin. Dalam takdirmu
dalam Lauhil Mahfuz telah berlaku, mana yang pemuda tentang orang tua semua sudah berlaku. Ala dza mananta wa hadza khadhalta wa hadza a'anta wa dza lam tu'in. Yang satu kau bantu, yang satu kau tinggalkan, yang satu kau beri anugerah, yang satu kau tidak beri anugerah. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'idun. Di antara mereka ada yang masuk neraka, di antara mereka ada yang masuk surga. Wa minhum qabihun wa minhum hasan. Di antara mereka ada yang buruk dan di antara mereka ada yang baik. Semua keputusan-Mu ya Allah. Berkata Bishr bin Bashar, salah seorang dari orang salihin, dia berkata, "Alqi nafsaka ma'al qadar haitsu alqaq." Lepaskanlah dirimu atas takdir, sebagaimana takdir berjalan kepada dirimu. Sudah pasrah. Ya, pasrah ya. Terakhir saya nukilkan perkataan Imam Ahmad dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Imam Ahmad berkata ketika dia sedang diuji, disiksa, ajma'atis una rajulan minat tabi'in wa aimmatil muslimin ala anna sunnah allati tuwfiya 'alaiha Rasulullah sallam awwaluha ar-ridha bi qada'illahi ta'ala wa taslim li amrihi wa sabri tahta hukmihi. Kata Imam Ahmad ketika sedang diuji, sungguh telah sepakat 90 dari orang saleh dari kalangan tabi'in dan para imam kaum muslimin bahwasanya sunnah yang Nabi wafat di atas sunnah tersebut, pertama dari sunnah tersebut adalah ridha dengan keputusan Allah dan pasrah dengan keputusan Allah, sabar dengan hukum Allah. Makanya dalam Al-Quran Allah banyak mengatakan fasbir li hukmi rabbik wasbir li hukmi rabbik, sabarlah dengan keputusan Tuhanmu ya Muhammad, sabarlah, yaitu sabarlah aturan, sabarlah dengan takdir Allah ya. Kata Imam Ahmad, ini adalah sunnah yang pertama adalah ridha bi qadaillah, ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim berkata, ini terakhir, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ridha babullahil a'zam, ridha kepada takdir Allah adalah pintu Allah yang sangat besar, yang terbesar. Wa jannatud dunya, ridha kepada keputusan Allah adalah surganya dunia. Subhanallah. Saya tadi katakan, ini perkataan kelihatannya sepele, tapi ini berkaitan kebahagiaan kita di dunia maupun akhirat. Siapa yang ridha, pasrah dengan takdir, setelah dia berusaha, dia akan meraih kebahagiaan. Kata Ibnu Qayyim, ridha dengan keputusan Allah, jannatud dunya adalah surganya dunia. Wa mustarahul abidin, tempat istirahatnya orang-orang yang beribadah kepada Allah. Wa qurratu uyunil mustaqin, dan ala sejuknya pandangan orang-orang yang merindukan akhirat. Wa man mala'a qalbahu minar ridha bil qadar, siapa yang memenuhi hatinya dengan ridha terhadap takdir Allah, mala Allah sadrahu ghinan wa amnan, maka Allah akan penuhi dadanya, hatinya dengan kecukupan dan keamanan, ketentraman. Oh, itu sudah tentram. Wa farraga qalbahu li mahabbatihi wal inaba ilaihi wa tawakkuli alaihi, maka Allah akan mengosongkan hatinya agar bisa, orang itu dikosongkan hatinya agar bisa fokus cinta kepada Allah, agar bisa fokus kembali kepada Allah dan bisa fokus tawakal kepada Allah. Kenapa? Dia ridha dengan takdir Allah. Wa man fatahu hadzuhu minar ridha, siapa yang hatinya kosong daripada keridhaan terhadap keputusan Allah, imtala'a qalbuhu bi dhiddi dzalik, maka hatinya akan terpenuhi dengan lawan dari itu semua. Ya, dia akan merasa sengsara, dia akan merasa kekurangan, dia akan merasa gelisah, ya. Washtaghala amma fihi sa'adatuhu wa falahuhu, sehingga dia akan tersibukkan dengan perkara-perkara yang di situ tidak ada kebahagiaannya. Sehingga kebahagiaannya dia tinggal, keberuntungannya dia tinggal, sibuk dengan perkara yang tidak menguntungkannya, tidak membahagiakannya. Inilah kesimpulan dari apa yang kita sampaikan. Kalau kamu sudah tahu takdirmu, maka terimalah agar kau bahagia. Demikian kepada Majelis Taklim Babus Salam. Kajian kita insyaallah kita lanjutkan bulan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.